5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka kelas 4. Kita masih belajar di bab 2 di bawah atap untuk materi kata bermakna ganda atau homonim. Apa itu homonim dan kata bermakna ganda? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian ingat dengan bacaan yang berjudul kepala sukulen? Nah, kepala sukulen ini adalah bacaan tentang Tigor ya adik-adik ya. Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik sudah belajar mengenai bacaan kepala sukulen ini. Nah, kita amati lagi, pada bacaan itu ada kata-kata yang dicetak tebal dan berwarna kuning. Nah, misalnya dalam penggalan cerita itu ada kata gerimis nih adik-adik ya, yang dicetak berwarna kuning ya. Nah, di sini ada kata gerimis, lalu ada kata membuntuti, ada kata kabur ya. Berikutnya ada kata inang ya. Inang itu adalah panggilan ibu untuk orang Batak ya. Lalu ada kata sistematis. Berikutnya ada kata apa lagi yang dicetak kuning ya adik-adik ya. Nah, di sini ada marga. Nah ya, ada kata marga yang dicetak kuning juga. Lalu ada kata berikutnya mawar ya, kepala suku. Nah, ini adalah kata-kata dalam bacaan kepala sukulen yang dicetak atau diwarnai kuning adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan mencari arti dari kata-kata tersebut. Nah, untuk mencari arti sebuah kata, itu kita bisa menggunakan yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Nah, pada bab 1 kita sudah belajar nih tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, KBBI ini ada yang dalam bentuk buku, ada juga yang dalam bentuk online. Bisa melalui handphone kita atau melalui Google nih adik-adik. Tentunya adik-adik masih ingat ya. Nah, ini adalah edisi bukunya adik-adik ya, buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau KBBI dalam versi daring atau online nih, kalian bisa mengaksesnya melalui Google nih adik-adik. Dan ini melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Ini aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan Kak Citra sudah pernah ajarkan bagaimana cara mencari arti kata melalui KBBI daring dan KBBI yang ada di aplikasi handphone kita masing-masing. Nah, kata-kata yang berwarna kuning tadi kita akan cari tahu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya kata yang pertama dalam bacaan kepala sukulen itu adalah keran. Nah, keran itu artinya apa? Nah, di sini ternyata keran itu memiliki dua arti adik-adik ya. Ada tempat untuk menyalakan api untuk memasak atau perapian atau anglo. Ya, itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah cerat pancuran atau air leding yang dapat dibuka dan ditutup dengan tutup berulir ya. Nah, kalau tadi yang dimaksud keran pada cerita kepala sukulen itu yang ini, keran air adik-adik ya, yang bisa dibuka dan ditutup. Nah, itu ada kata keran yang memiliki dua arti. Lalu kata berikutnya adalah membuntuti.
Nah, membuntuti kata dasarnya adalah buntut atau ekor. Kalau membuntuti berarti mengikuti atau mengekor ya. Itu arti kata membuntuti. Berikutnya ada kata mawar. Nah, mawar ini artinya adalah tanaman perdu suku Rosaceae, meliputi ratusan jenis nih adik-adik ya. Tumbuhannya tegak dan batangnya berduri, bunganya itu beraneka warna ya. Warna putih, merah dan sebagainya. Ini adalah arti dari kata mawar. Berikutnya ada sukulen tadi ya. Sukulen itu adalah tumbuhan yang memiliki batang atau daun yang berdaging tebal. Nah, atau arti lainnya tumbuhan yang batang atau daunnya berdaging tebal gunanya untuk menyimpan air. Misalnya ada kaktus, ada lidah buaya, itu adalah arti dari sukulen. Lalu ada kepala suku. Apa artinya kepala suku? Setelah Kak Citra cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala suku itu artinya adalah orang yang menjadi pemimpin suatu suku ya, orang yang mengepalai suatu suku ya. Lalu ada kata berikutnya kabur. Nah, kabur ini memiliki dua arti adik-adik. Yang pertama, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas atau kurang terang atau kurang nyata, kurang jernih, kurang jelas ya. Dan juga memiliki arti kata kabur itu berlari cepat-cepat atau melarikan diri tanpa pamit, menghilang, meninggalkan tugas. Itu namanya kabur juga. Ternyata kabur ini bermakna ganda. Misalnya, karena kakek sudah tua, matanya mulai kabur. Nah, kabur di sini berarti sudah tidak jelas. Tetapi kalau kabur di arti yang kedua, misalnya perampok itu kabur dikejar polisi misalnya. Nah, ini arti kabur di yang kedua, yaitu lari cepat-cepat. Ternyata memiliki makna ganda juga. Lalu ada kata gerimis. Gerimis itu artinya adalah hujan rintik-rintik. Berikutnya ada inang. Nah, inang ini adalah artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan yang merawat ya, merawat anak tuannya atau panggilan ibu untuk suku Batak. Nah, itu inang. Lalu ada kata sistematis. Nah, sistematis itu artinya adalah teratur, menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur baik-baik. Itu arti dari kata sistematis. Lalu ada kata marga. Nah, marga itu di sini artinya juga ada dua, binatang liar. Lalu ada juga artinya adalah kelompok kekerabatan dalam suku Batak adik-adik ya. Nah, di sini kalian bisa tahu ya arti dari kata marga. Nah, adik-adik, pasangkan kata dengan arti yang sesuai dan tepat. Kita bisa buat garis lurus untuk menghubungkannya ya. Ini ada kata dan artinya ya. Kita cari tahu bersama-sama. Keran. Nah, keran tadi artinya adalah tempat keluar air yang bisa dibuka dan ditutup. Membuntuti, membuntuti itu mengikuti. Mawar, mawar itu nama jenis bunga ya. Kalau di sini sukulen adalah jenis tanaman berdaun tebal. Molen, nah molen ini kalau artinya tadi dalam bacaan itu adalah nama kucingnya Tigor ya. Ada juga molen kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lain. Kepala suku. Nah, kepala suku itu adalah orang yang memimpin suku. Kabur itu berlari cepat-cepat, melarikan diri. Juga bisa berarti tidak jelas atau tidak terlihat. Lalu gerimis itu artinya adalah hujan rintik-rintik. Inang itu adalah panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Sistematis adalah dengan cara yang teratur. Marga itu adalah kelompok kekerabatan atau kelompok keluarga. Nah, ini arti katanya ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan dua kalimat berikut ini. Kak Citra punya dua kalimat nih adik-adik. Kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Kalimat yang kedua, begitu Tigor menyalakan keran,
Molen segera kabur masuk rumah. Nah, di sini ada kata kabur, sama memiliki kata kabur. Tapi adik-adik yang hebat, samakah arti kata kabur pada kalimat tersebut? Ya, kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Nah, tentunya berbeda artinya adik-adik ya. Di sini kabur itu artinya tidak jelas, yang di sini kabur itu artinya lari. Jadi memiliki arti yang berbeda. Nah, perhatikan bagian berikut ini. Lalu baca kembali kedua kalimat di atas. Mana arti yang lebih cocok untuk kalimat pertama dan mana arti yang lebih cocok untuk kalimat kedua. Tadi Kak Citra sudah jelaskan, kabur itu memiliki dua arti. Yang pertama, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Lalu kata kabur yang kedua itu artinya berlari cepat-cepat, melarikan diri atau meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit dan menghilang. Nah, itu arti kata kabur yang kedua. Ternyata satu kata ini memiliki makna ganda atau memiliki dua makna yang berbeda tergantung dari kalimatnya. Nah, adik-adik, di dalam bahasa Indonesia, jika sebuah kata itu memiliki arti lebih dari satu, maka disebut homonim atau memiliki makna ganda, memiliki arti ganda ya adik-adik ya. Kata bermakna ganda itu disebut dengan homonim. Jadi homonim itu adalah kata yang sama lafal dan ejaannya atau yang sama pengucapannya tetapi berbeda maknanya. Seperti kata kabur tadi ya, yang satu maknanya adalah tidak jelas, yang kedua maknanya berlari dengan cepat. Nah, adik-adik yang hebat, kata-kata yang ada di dalam tabel berikut adalah contoh kata berhomonim atau memiliki makna ganda. Ada kata bisa, bulan, kali, palu, dan rapat. Apa artinya? Yuk kita lihat di sini adik-adik ya. Pertama ada kata bisa. Bisa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ada dua, yaitu mampu atau dapat dan zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk, atau bahkan mati bagi sesuatu yang hidup. Biasanya bisa ini terdapat pada binatang. Nah, contoh kalimatnya yang sesuai dengan arti kata ini, misalnya nih adik-adik, yang bisa yang artinya mampu atau dapat. Nah, Rio bisa menyanyi dengan bagus. Bisa artinya dapat. Rio dapat menyanyi dengan bagus. Tapi kalau bisa yang berarti zat racun, itu contohnya begini. Gigitan ular kobra sangat berbahaya karena mengandung bisa racun yang mematikan. Jadi bisa itu di sini artinya adalah racun. Nah, sama-sama katanya bisa tetapi memiliki arti yang berbeda. Lalu ada kata bulan. Bulan itu arti yang pertama adalah satelit utama, satelit alami yang mengitari bumi dan bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Lalu yang kedua, bulan itu juga bisa diartikan sebagai nama bulan. Bisa diartikan juga masa atau jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi selama 29 atau 30 hari. Dan biasanya kalau 29 hari atau 30 hari itu kita namakan satu bulan. Nah, contoh kalimatnya ya di sini, Neil Armstrong adalah orang pertama yang mendarat di bulan. Ya, berbeda dengan kalimat ini, ayah Nana pergi ke Korea selama 3 bulan. Sama-sama kata bulannya tetapi memiliki arti yang berbeda. Berikutnya ada kata kali. Nah, kali itu arti yang pertama adalah kata untuk menyatakan perbanyakan atau pergandaan, biasanya pada matematika. Lalu arti yang kedua, kali itu adalah sungai ya adik-adik. Ya, contohnya nih misalnya dalam kalimat kali pada matematika ya, yang menyatakan perbanyakan atau pergandaan. Misalnya 2 kali 2 sama dengan 4 ya.
Berbeda dengan anak-anak sedang bermain di kali. Maksudnya anak-anak sedang bermain di sungai begitu. Berikutnya ada kata apa lagi ya yang berhomonim? Oh, ada kata palu. Palu itu memiliki arti alat untuk memukul paku, tapi juga memiliki arti salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di sini contoh kalimatnya, paman memasang figura foto di dinding dengan palu. Kalau kalimat yang berikutnya yang arti dari kata Palu yang kedua misalnya adalah Palu adalah ibu kota Sulawesi Tengah. Nah, ini contoh dari kata Palu. Lalu ada rapat. Nah, rapat ini memiliki makna ganda juga. Yang pertama itu adalah hampir tidak berantara atau dekat sekali, tidak renggang. Atau arti yang kedua adalah pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu, atau bisa juga disebut dengan sidang atau majelis. Contohnya, hampir tidak berantaranya dulu. Nah, anak-anak berdiri dengan rapat. Bukan berarti anak-anak berdiri dengan pertemuan, bukan begitu ya, tetapi di sini rapat ini artinya adalah hampir tidak berantara. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu guru sedang mengikuti rapat sekolah. Sama-sama kata rapat tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, adik-adik, menarik ya, ragam kata bahasa Indonesia itu sangat kaya. Adik-adik bisa loh mencari kata berhomonim atau bermakna ganda. Nah, kalian bisa mencari di internet atau dengan bantuan orang tua kalian di rumah, kalian bisa mencari kata-kata yang berhomonim. Nah, ini adalah contoh kata-kata berhomonim lainnya. Ada kata genting. Genting itu artinya bisa atap, bisa darurat. Nah, di sini ya, ada genting rumah Pak Broto bocor semalam diterpa hujan. Sedangkan genting yang kedua adalah suasana ruang UGD sangat genting karena terdapat korban kecelakaan dalam keadaan kritis. Lalu ada kata hak. Hak itu bisa berarti milik, bisa berarti bagian sepatu ya, hak sepatu begitu kan. Lalu ada kata apa lagi nih yang berhomonim? Ada kata Malang. Malang itu bisa berarti nama kota dan bisa berarti nasib. Ya, kalian lihat contoh kalimatnya. Lalu ada kata salam. Nah, salam itu bisa berarti sebuah jenis tumbuhan, bisa juga sebagai pernyataan hormat. Ya, lalu ada kata jarak. Nah, jarak itu bisa berarti rentang waktu dan wilayah, bisa juga berarti jenis tumbuhan ya, tanaman jarak. Ini contoh kalimatnya dengan menggunakan kata jarak. Lalu ada kata beruang. Itu bisa berarti binatang, bisa juga berarti memiliki uang yang banyak. Lalu ada kata selang ya. Selang itu juga memiliki makna ganda atau berhomonim. Selang itu bisa berarti jeda waktu atau bisa juga berarti alat menyalurkan air. Nah, itu tadi adik-adik pembelajaran kita mengenai kata bermakna ganda atau homonim. Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra sampaikan dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.